kekuatan baru hidup kami. Hanya dekat Engkau saja ada damai sejahtera, ada kelepasan, ada kemenangan. Karena Engkau gunung batu keselamatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, menghancurkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berlaskan dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita, ada kemenangan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada kekuatan baru, karena Dia adalah sumber pertolongan buat kita. Haleluya. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, tetap hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan.
Dia tidak akan pernah biarkan kita tergeletak. Ya. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi kalau kita tidak benar-benar memperhatikan, kita nggak akan bisa tahu apa sebenarnya hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini tersembunyi rahasia ini sudah sejak lama. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia ini bukan baru-baru saja, bukan. Tapi sejak kapan? Sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak awal itu sudah ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Apalagi pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu yaitu melanggar perintah Allah, itu dosa. Ya. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, yaitu dia dilarang, ya, jangan makan buah yang di tengah ini. Tapi ternyata dia dibujuk oleh si iblis. Saudara-saudara, iblis itu juga mengerti firman Tuhan, ya. Tapi sayangnya diputar balik, ya. Iblis memutar balik. Kalau Tuhan bilang semua buah boleh kamu makan, hanya buah di tengah ini jangan kamu makan, iblis membalik. Bukankah semuanya itu tidak boleh dimakan? Ya, dibalik. Jadi kalau firman Allah sampai sekarang ini, firman Allah itu diputar balikkan. Bahkan oleh orang Kristen juga, saudara, yang dipakai oleh iblis, ya, yang dipakai oleh iblis untuk memutar balikkan, sehingga pengertian tentang keselamatan ini menjadi kacau. Kalau saya melihat di tayangan-tayangan yang di dunia maya, ya, itu pengertian tentang Tuhan itu dijelaskan terus dijelaskan, tetap aja orang tanya terus gimana, ya. Tetapi puji syukur, orang yang mencari Tuhan itu akan mendapatkannya. Haleluya. Bahkan orang yang salah, ya, Alkitab mencatat orang yang salah seperti Paulus, ya, Saulus, gitu, ya, itu dia salah. Dia maksudnya mau membela Allah maksudnya, tetapi dia salah. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Dia membela Allah maksudnya, tapi salah jalan. Ini pun Allah bisa datang kepadanya, ya. Pada suatu ketika waktu dia menuju ke Damsyik, ya, Allah menampakkan diri, ya, kepada Saulus, ya, dengan sinar yang begitu terang hingga dia menjadi buta. Bahkan sinar itu berkata, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tanya, siapa engkau? Akulah adalah Yesus yang engkau aniaya. Waduh, saudara. Jadi orang yang salah jalan pun Tuhan, kalau memang motivasinya ingin membela Tuhan, orang yang salah jalan pun Tuhan akan meluruskan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tekun untuk datang kepada Tuhan, mencari hikmat yang tersembunyi dalam rahasia itu. Kalau kita tekun mencari itu, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah engkau yang sebenarnya? Maka Tuhan yang benar itu, dia akan menampakkan diri kepada saudara. Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Tapi orang bertanya, di mana? Sejak kapan Yesus sebagai manusia itu diangkat menjadi Tuhan? Saudara-saudara, ini pertanyaan terus diutarakan, sudah dijelaskan berkali-kali, ya, terus, saudara-saudara. Bagaimana
manusia bisa menjadi Tuhan? Tidak bisa. Manusia jadi Tuhan tidak bisa. Tapi Tuhan yang menjadi manusia, ya sangat mungkin. Ya, puji Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini renungan kita adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia bagi siapa? Bagi yang memakai logikanya saja, yang bagi yang tidak percaya. Hikmat itu tersembunyi dan rahasia. Sudah sejak lama. Tetapi kalau saudara mencari kebenaran, saudara datang kepada Tuhan, maka dia akan bisa kita temui, saudara-saudara. Hikmat atau ada rahasia apa sebenarnya? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu itu artinya apa? Ya semua lah. Ya. Kalau kita melihat siapa anak itu siapa? Ya. Dalam pengertian yang panjang, anak itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bapa dalam perjanjian lama itu Bapa dikenal sebagai kalau dari kitab perjanjian awalnya dikatakan bahwa firman Allah itu bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Dan firman dalam Yohanes tidak kita baca karena Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi Tuhan itu, kalau umum orang sekarang mengatakan Yahweh, yang sebenarnya itu bukan belum tentu Yahweh ya, tapi orang mengatakan Yahweh, itu menjadi manusia. Pada saat ini dijelaskan dalam kitab perjanjian baru. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah tersembunyi dan rahasia. Kalau memang dasarnya tidak percaya, dijelaskan bagaimanapun tidak akan mengerti. Kalau saudara percaya, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa aku dan Bapa itu adalah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku dan Bapa itu adalah satu. Ya, tidak perlu bulat-bulat, ya sudahlah. Itu Yesus itu adalah Dia, Tuhan sendiri, Allah sendiri. Sejak kapan dilantik katanya? Orang tanya begitu. Sejak kapan dilantik? Manusia dilantik jadi Tuhan sejak kapan? Nah ini memang sudah salah. Ya, sudah salah jalan. Bukan manusia dilantik menjadi Tuhan, tidak. Tapi Tuhan, jadi Allah sendiri menjadi manusia. Sejak kapan? Ya, belum lahir pun sudah dinubuatkan, sudah disampaikan pada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, bukan karena hubungan suami istri, bukan, tapi karena Roh Allah sendiri. Karena itu disebutkan bahwa lahir dari anak darah, dari perawan, saudara-saudara. Karena dia belum bersetubuh dengan Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya ya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman. Ya. Pada mula ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Dan firman itu, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapanya kepadanya.
segala sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan manusia jadi Tuhan, kebalik, nggak bisa manusia jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai mereka yang pikirannya memang tidak percaya, lalu aneh-aneh pertanyaannya, kalau itu siapa jadi bidannya? Ya, wah, saudara-saudara, ada mungkin ya, kalau kita melihat anak kunci, anak kunci, apakah ada bidannya anak kunci itu? Ya, memang pengertiannya beda. Pengertiannya kita menjadi anak Allah, ya, bukan kita dilahirkan seperti manusia, tidak, ya, tapi kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah Tuhan Yesus sebenarnya yang dimaksud ini. Cuma aja dikasih Tuhan luar biasa sebenarnya. Jadi Tuhan itu dia melihat bagaimana keadaan manusia ini. Mungkin sering sudah saya katakan, kalau kita melihat semut, ya, kamu jangan situ nanti kamu hanyut, sini ada tempatnya air. Tidak mungkin dia mengerti, ya. Saya sudah berkali-kali memberikan penjelasan, semut itu walaupun tidak ada suaranya, tapi dia bisa berkomunikasi. Komunikasinya gimana? Saya tidak tahu karena saya belum pernah jadi semut, ya. Tetapi komunikasi itu pasti ada. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ada, misalnya ada cecek mati di suatu tempat, ya, walaupun satu yang tahu semut itu, dia bertemu dengan teman-temannya, nanti tidak lama kemudian akan banyak semut, ya, yang datang kepadanya. Dan anehnya semut itu, walaupun cecek itu berapa kali lipat besarnya daripada semut, tapi dia bisa diangkat, ya, bisa diangkat. Memang ada yang aneh, ya. Kalau ada banyak yang mengangkat dia, tapi ada satu dua yang justru berdiri di atas menjadi beban. Ya, saya pikir jemaat juga begitu, ya. Semuanya ingin memuliakan Tuhan, semuanya ingin berkarya buat Tuhan. Tetapi kadang-kadang karya itu, ya, tanpa dia sadari akan menjadi beban. Tapi ya biarlah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus minta hikmat yang daripada Allah itu, ya. Tuhan Yesus itu mengetahui isi hati manusia. Firman Yesus itu firman yang menjadi manusia, tapi dia tidak gampang percaya sama orang. Karena apa? Karena Yesus tahu isi hati orang itu, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 24 katakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai dirinya, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah sejak awal, dia tahu isi hati kita, dia tahu maksud hati kita. Apakah kita mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Tuhan? Apakah kita ingin memuliakan Tuhan? Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Ya. Apakah kita bisa dididik oleh Tuhan? Tuhan itu tidak memaksa, ya. Tuhan itu tidak memaksa. 12 murid Tuhan ini telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, tapi satu di antaranya adalah iblis. Maksudnya dikuasai oleh iblis, ya. Mereka 3 tahun lebih
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana mujizat yang dijadikan, bagaimana segala sesuatu yang dikerjakan. Mereka tahu, 12 murid ini tahu. Bahkan mereka tentu mendengar pengertian jawaban yang disampaikan oleh Petrus. Waktu Yesus tanya, menurut kata orang siapa aku ini? Ya kata orang, mungkin ada yang menyebutkan nabi, ada yang menyebutkan ini semua ya. Tapi Yesus katakan, menurut kamu siapa? Ya. Nah, Petrus membuat pengakuan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Saudara-saudara, ini adalah tentu Yudas Iskariot tahu tentang pengertian ini, tetapi Yudas Iskariot masih tetap aja, bahkan dia mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus. Cuma ada dikasih Tuhan motivasi. Apa yang ada dalam kita itu motivasinya apa? Tuhan tahu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya berdoa pada Tuhan, tentunya bukan saya saja, banyak yang berdoa. Tuhan berikan orang-orang yang mau untuk menjadi alat Tuhan, mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang datang dari atas adalah dari atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Saudara, Yesus datang dari atas. Yesus datang dari surga. Dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia ini. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dia pernah ke surga, tapi Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada buktinya. Buktinya apa? Ya, buktinya dia datang dari surga dan dia tahu bagaimana itu. Orang memikir bahwa di surga itu sama seperti di bumi ini, yaitu ada kenikmatan seks misalnya, ya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia berkata di surga itu tidak kawin mengawinkan, ya. Di Yahudi itu ada tradisi, ya. Yahudi ada tradisi. Kalau seorang ya menikah, kemudian suaminya itu meninggal, maka dia harus kawin dengan adiknya, ya, adik dari suaminya itu. Kalau adiknya itu meninggal lagi, dia harus kawin dengan adiknya lagi, ya. Nah itu kalau misalnya sampai ada 7 orang, dan nanti di surga siapa yang menjadi suaminya? Ya. Secara manusia bingung, siapa ya nanti yang menjadi suaminya? Sudah 7, semuanya jadi suaminya. Sampai Tuhan Yesus berkata, di surga itu tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ya, kita akan tetap tahu. Kita akan tahu bahwa siapa istri kita itu, ya, bukan istri kita, istri saya. Tahu siapa itu. Kalau orang yang belum pernah ke sana tidak tahu, tapi kita diberitahu. Ya, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tetapi kita ada tubuh kemuliaan. Jelas kita tahu siapa teman-teman kita tahu. Jelas kita tahu. Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, pengikut-pengikut Tuhan, termasuk saudara dan saya,
bukan saya saja, termasuk saudara dan saya, disediakan tempat oleh Tuhan. Amin. Disediakan tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan kalau tempat sudah selesai, dia akan datang. Kalau secara pribadi, ya, dia akan datang secara pribadi. Tapi nanti pada masanya, ya, Tuhan Yesus akan datang secara semua orang akan tahu, semua orang akan berlutut kepadanya, semua lutut akan bertelut kepadanya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau pada waktu itu kita baru percaya, wah kasar, ketinggal kita, ya. Sebab semua akan mengakuinya. Itu nanti Yesus akan datang pada kali yang kedua, ya. Inilah yang kita nantikan, ya. Tadi saya katakan, Yesus dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita secara pribadi. Kalau tempat sudah selesai, Tuhan akan datang menjemput kita. Mungkin yang menjemput kita hanya malaikat. Nanti pada akhir daripada semuanya ini, Yesus akan datang kali yang kedua, dan semuanya akan diubahkan. Haleluya. Yang sudah mati akan dibangkitkan, tapi yang masih hidup akan diubahkan. Ya, haleluya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-33 katakan, siapa yang menerimanya, saya ulangi, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, puji Tuhan. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga. Dia tidak mati, dia bangkit. Memang dia pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga dan tidak mati lagi. Ya, janjinya bahwa dia akan mengutus Roh Kudus turun. Ya, itu sudah dialami. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Yang pertama, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan Tuhan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Wah, luar biasa. Ya, dia mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Tapi Yesus sendiri belum turun, secara fisik dia belum turun. Nanti pada suatu ketika dia akan turun kali yang kedua. Tapi janjinya rohnya itu sudah dicurahkan. Dan rohnya itu sudah dicurahkan dengan tidak terbatas. Kalau saudara percaya, saudara minta, Roh Kudus itu akan saudara terima. Saya pernah didatangi oleh seorang yang kelihatannya suci, kelihatannya baik, berbuat baik, kelihatannya suci, ya. Dia bilang begini, Om, saya itu ingin minta Roh Kudus, tapi tidak diberikan sampai sekarang, tidak diberikan. Saya tidak bisa jawab. Ya, datang aja terus Tuhan doa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ya, orang yang kelihatannya baik itu, tapi Roh Kudus dia tahu. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan itu mengetahui isi hati manusia. Ya, orang yang sangat baik ini, dia merindukan Roh Kudus, dia tidak terima. Saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Orang ini dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jawabnya apa, saudara-saudara? Setelah orang baik ini meninggal, baru saya tahu dan baru terungkap, orang yang sangat baik ini ternyata punya istri simpanan. Roh Kudus bagaimana bisa, ya, menjamahnya? Kalau dia tidak mengakui, kalau ada punya salah mengaku pada Tuhan, ya, baru saya katakan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin saya tidak menghakimi pada waktu itu, tapi setelah meninggal, setelah saya tahu, sudah lama kejadian, setelah baru tahu, ya,
bahwa ternyata Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam pada Tuhan, tak mungkin Dia melewati kita, tak mungkin. Ya, haleluya. Tapi Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan Roh-Nya, kuasanya dengan tidak terbatas kepada siapa yang memintanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 36. Ayat 36 katakannya, Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dengan tidak terbatas. Dia tahu. Mungkin kita tidak mengerti, tetapi marilah kita percaya aja pada Tuhan. Dia mencurahkan Roh-Nya yang tidak terbatas untuk memberikan hikmat dan rahasia itu kepada kita. Ya. Kalau kita tidak benar-benar, ya memang akan tetap rahasia, akan tetap hikmat itu tetap rahasia dan tersembunyi. Tapi kalau hati kita benar-benar pada Tuhan, Tuhan akan membukakan dan memberitahukan apa yang tersembunyi dan rahasia itu. Mari saudara kita datang di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah hamba taburkan, firman-Mu sudah selesai hamba taburkan. Tetapi marilah Tuhan, yang tersembunyi dan rahasia ini Tuhan bukakan buat kami. Tuhan, kami percaya, sidang jemaat-Mu percaya, karena itu dia datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus sendiri berkarya lebih dari apa yang sudah hamba sampaikan, sehingga kami boleh mengerti lebih dari apa yang dapat kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami akan datang kepadamu. Sidang jemaat-Mu semuanya datang pada pagi hari ini. Biarlah hikmat akal budi itu menyertai kami, yang rahasia itu boleh jelas dalam kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kesempatan pada pagi hari ini, sebentar kami akan berpisah, namun mari Tuhan terlebih dahulu hamba menyerahkan doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi. Tuhan kabulkan bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan altar, seluruh yang sudah terlibat dalam kegiatan pada pagi hari ini, baik singer, song leader, musik, soundman, Tuhan, dan apapun yang terlibat di dalam kegiatan ini Tuhan, yang sudah berdoa juga untuk kebaktian ini, hamba taruh dalam tangan-Mu. Hamba sangat percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu Tuhan, biarlah kami taruh di dalam tangan pagi hari ini. Tuhan, turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Tuhan, berkat-berkat ilahi menyertai semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sangat percaya akan kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari penyakit corona ini. Tuhan, terima kasih bahwa sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kami semuanya, sehingga tidak ada satupun yang terkena. Tuhan, karena kami sangat percaya oleh anugerah-Mu, jemaat-Mu percaya oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.